tinggal di mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Komsilatun yang kemarin hari Kamis saya udah ketemu Pak Haji. Saya Yang mana? hari Kamis kemarin saya udah kesini Pak Haji yang terkait saya sakit tumor itu Pak Haji. Sakit tumor? Iya. Oh iya, minum susu kambing aja kalau tumor. Iya, sudah. Obatnya cuma itu doang? Sudah Pak Haji. Cuman waktu pulang dari sini saya mau ini dengan Pak Haji. Ini alhamdulillah saya kemarin sudah disarani sama Pak Haji saya minum susu kambing sama alhamdulillah sedekah pembersih WC sebelum sudah tes, melaksanakan sedekah sebelum diperiksa. Misalkan banyak mau kontrol, sedekah dulu pembersih WC wajib 100.000. Kalau penyakitnya parah, kanker apa tumor, berarti 100.000 kali 10 1 juta wajib. Nah nanti mau kontrol lagi, sedekah lagi pembersih WC 100.000 kali 10 1 juta wajib. Paling sedekah nggak banyak, paling 10 kali dan 10 juta sembuh. Tapi kalau 100.000 nggak bisa, kecuali kalau penyakit biasa 100.000. Jadi kalau parah 100.000 kali 10 sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Aminin ya, penyakit saya sembuh. Kayak kemarin nih saya di ICU 2 bulan. Tiap hari saya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sedekah pembersih WC tiap hari 10 juta, 10 juta. Hidup. Yang lain pada mati semua di EMC Sentul. Tapi nggak punya duit, ngutang. Habis gimana lagi orang nggak punya duit, ngutang. Bos, gue mau sedekah pembersih WC, ngutang. Jadi satu orang kasih 1 juta. Tiap hari 10 orang 10 juta. Ada gak orang kalau di ICU hidup bos? Bisa dihitung pakai jari. Ya kan? Terus apa lagi? Saya mau terkait ini loh, kemarin sudah ngikutin arahan Pak Haji yang waktu hari Kamis sedekah yang 500 kali untuk makanan kesukaan. Terkait itu saya laporan Pak Haji setelah saya pulang dari sini, maksud saya tadinya saya memang belum ada kondisi saya masih enak gitu. Nah dari Kamis sampai dengan Jumat ini kemarin ada dahak mohon izin yang sudah mengeluarkan darah dengan ini. Maksudnya dengan kondisi kami apakah kami harus tetap ke dokter karena gini. Yang menurut kami ini kemarin kan hasil CT scan itu harusnya dibaca tanggal 30. Setelah pulang dari sini sebelumnya karena ke Pak Haji tanggal 29, tanggal 30 itu harus dibaca hasil CT scan. Kuasa Allah mohon izin karena kami sudah melaksanakan perintah dari Pak Haji yang tadi 500 kali sekian dengan makanan kesukaan kami sudah kemarin diterima oleh tim dari Pak Haji di sini. Alhamdulillah menurut kami Allah itu mengijabah kami, yaitu hasil CT scan itu tidak ada mohon izin. Alhamdulillah. Itu dia itu suatu inian dari Allah dan tidak ditemukan sama sekali. Kami haji jadwal itunya diundur nanti tanggal 6. Ya udah sedekah lagi pembersih WC 1 juta, berani gak? Siap, insya Allah kami sampaikan. Kali 100.000 10 orang 1 juta. Mungkin kalau ini gue dulu di wasilahnya ya, ICU mungkin 10 juta tiap itu hari. 10 kali Pak Haji ya? Enggak sesuai dengan ini ya Pak Haji ya. Sekali. Siap. Nanti kalau mau kontrol lagi, sedekah lagi. Manjur bos. Siap. Gue waktu di ICU bos, hampir 2 bulan. Gue tiap hari Kamis malam Jumat potong sapi seekor. Tiap hari Kamis malam Jumat potong seekor. Soalnya kalau kita udah mati, amit-amit yang baik, nyesel seumur hidup. Lo kalau udah mati nyesel seumur hidup. Kenapa? Karena laki lo nengok kuburan lo setahun 2 kali. Tanya nah laki lo. Betul gak bos? Jawab. Iya Pak. Setahun 2 kali. Iya. Mau puasa mau lebaran. Iya. Apa lo bisa tiap hari nengok kuburan dia? Nggak bisa, kita sibuk. Iya. Gua aja nih bapak gue meninggal, gue udah 3 tahun belum nengok kuburan, nggak sempet karena sibuk tamunya. Akhirnya bapak gue nggak tahu tuh siksa kubur apa enggak tuh bapak gue. Udah pokoknya paksain sedekah, paksain. Gue juga bilang sama mama gue, potong sapi tiap Kamis malam Jumat 1 ekor daripada gue nyesel. Potong Jumat barokah ya, potong sendiri patungan itu yang 1 juta. Kemis gue motong sendiri buat gue pribadi. Makanya teman-teman kalau gue suruh sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Lemot saya bilang. Ayo nanti lo kalau udah mati nyesel seumur hidup. Nyesel, lu nyesel bener. Paksain sedekah, paksain. Paksain. Gue juga begitu bilang sama mama gue. Nggak ada duit, pinjem rentenir buat sedekah. Bunganya tinggi, biarin buat sedekah.
Habis nggak ada lagi gimana? Temen gue mau sedekah. Pinjem rentenir buat sedekah. Karena dulu gue waktu kuliah juga minjem rentenir. Kan gue nggak bisa buat kuliah. Bapak gue nggak ada, emak gue susah. Ya pinjem rentenir buat kuliah. Makanya gue terkenal sarjana rentenir. Tapi kan pasiennya banyak tuh. Betul? Betul. Paksain. Kalau lu nggak paksain, gue ngundurkan diri dari lu. Begitu. Jadi lu sedekah. Wajib. Ada lagi? Udah, terima kasih atas ridhonya, Ondin. Paksain ya. 100.000 kali 10 sebelum sampai ke rumah sakit. Nggak apa-apa kan? Itu di ini. Lu mesti sayang sama bini lu. Ini kan buat temen lu tua. Besok kalau lu sakit juga yang ngurusin dia. Sekarang lu yang ngurusin dia aja. Besok kalau lu sakit siapa yang ngurusin? Dia. Paksain. Pak Haji, besok kan Idul Kurban. Gue wajib Idul Kurban. Wajib. Minimal potongan patungan. Patungan. Lo paksain. Cari di mana. Atau kambing seekor. Wajib. Kenapa? Ntar lo nyesel. Bener nyesel. Kayak tamu gue kemarin. Kaya raya. Meninggal. Hartanya jadi rebutan anak. Anaknya 7. Dianya boro-boro diopenin di dalam kubur. Anaknya yang gontok-gontokan minta sama emaknya. Minta bagi warisan. Bapaknya udah disiksa di kubur. 7 anaknya. Mobilnya, rumahnya, sawahnya. Dalam hati gue, biar mampus lu. Kok gitu Pak Haji? Lah lu dulu gue paksa gak mau. Sekarang anaknya rebutan. Kasian kan? Nah makanya lu paksain. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Siap. Yuk, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Terkabul. Sehat. Yuk. Paksain ya. Iya, buat tabungan akhirat. Beliin seblak sama bikin seblak dulu. Sama es campur. Bayar utang dulu tuh. Sirian. Cuman 1 nih tamunya. Agak cepat bisa gak? Rian berapa Rian? Rian belakangan, yang penting beli buah-buahan dulu aja. Iya, ngapain? Bawa 1 juta, 2 juta, 3 juta bebas. Bikin es campur. Es campur. Tinggal di mana? Solo Pak Haji. Oh iya, sehari-harinya apa? Sementara ini kerja Di di Purworejo sekarang tempatnya. kerjanya? Iya. Kerja apa, Bos? Jadi bantuin teman saya perusahaan direct selling gitu, produknya sih teh Direct kesehatan. selling? Iya. Kayak gimana? Terus saya bagian lobby. Saya bagian lobby kecamatan. Kecamatan sudah ACC, baru ke desa, lalu di warga. Kalau di warga itu nanti yang ngisi sudah sales saya gitu. Saya bagian bikin deal aja. Produknya apa? Teh kesehatan. Hah? Teh kesehatan. Teh kesehatan? Iya. Oh. Jadi lo promosi? Iya, tapi saya bagian bikin deal aja, bikin deal, bikin izin aja. Bikin izin? Iya. Tuh. Kalau misalkan lo kerjain tuh yang kaya raya lu apa pemilik pabrik? Bosnya. Hah? Bosnya, Ya walaupun teman iyalah. saya ya. Iya. Umur lo udah berapa? Udah 39 Pak Haji. Ya udah cukup lah, nggak usah Iya. kerja kayak gitu lagi. Baru mau saya tanyain Pak Haji udah tahu. Hah? Baru mau saya tanyain Pak Haji sudah tahu. Lu Poinnya itu. keker tahu kontol lo bengkok. Ceritanya dulu, saya cerita dulu boleh Pak Haji ya? Boleh, gue dengerin. Jadi- Emang gue tuh jadi ember kali ya. Ember gue, dengerin dulu Iya. keluhan lo. Saya tahu RDAI itu kan 2023 bulan Juli, waktu itu kan Muharram ya 2023. Saya posisi melangsak Pak Haji. Dari 2020 Covid sampai 2023 itu udah tabungan mobil semuanya udah habis. Sampai saya ngidupin bapak saya satu, kan saya cuma tinggal sama bapak ya. Satu itu habis. Nggak bisa lagi, sampai bapak saya titipin ke kakak saya di Tangerang. Saya ke sini
saya riadoh itu sama Pak Sidik gitu. Oh, di mana riadonya? Di sini di Sapi. Oh, di Sapi. Iya. Berapa hari? 35 hari totalnya saya di sini. Setelah itu saya cuman bawa uang 2,5 juta, ongkos 500, itu 2,5 juta yang ngasih teman saya itu. Saya sedekain ke sini 1 juta, 1 juta saya pakai pulang lagi kan. Habis itu 35 hari saya dapat telepon dari Adira Finance waktu itu. Saya pulang lah. Sebenarnya saya nggak minat-minat banget, saya masih pengen di sini gitu kan. Iya. Waktu itu cuman akhirnya saya pulang karena kayak ada petunjuk itu. Pertama sendal saya hilang, waktu itu di sini airnya habis. Terus habis itu saya sakit gitu kan. Saya pulang, saya kerjalah di Adira. Adira mana? Adira Klaten waktu itu. Saya cuma 3 bulan karena saya nggak perform. Dari 26 anak saya paling jelek. Akhirnya setelah itu udah tahap hampir bulan ketiga, udah evaluasi kan trainingnya ini mau lanjut apa enggak. Karena kemungkinan saya udah nggak lanjut gitu kan di Adira. Saya itu nggak buka Facebook sudah 6 tahun nggak buka Facebook itu. Bukalah saya itu buka Facebook karena mau pasang iklan. Di inbox lah sama teman saya yang sudah 6 tahun nggak ketemu. Teman saya itu yang punya usaha ini, yang sekarang ini tempat saya kerja, itu ngajakin ketemuan gitu kan. Telepon, di mana sekarang kondisinya gimana bla 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 bla. Ibu saya meninggal, saya posisinya belangsak. Ya udah kita ketemu dulu gitu kan. Deketin Mike. Ya udah kita ketemu dulu gitu kan. Saya males karena dia dulu orang multi level gitu kan. Paling diajak multi level gitu kan, saya pikirnya gitu. Enggak, kita ketemu dulu 15 menit aja. Kalau kamu nggak minat ya sudah gitu kan. Kerjalah saya pikirnya dijelaskan karena sebelumnya saya nggak tahu ada perusahaan dengan konsep seperti ini gitu kan. Udah cerita-cerita, saya pikirnya dia ngajak saya jadi sales gitu kan. Oke, jadi sales enggak, tapi kamu tugasnya sebagai negosiator gitu kan. Jadi bikin perizinan itu loh. Itu bidang yang saya nggak ada pengalaman, yang ya saya itu agak males urusan sama birokrasi gitu. Tapi teman saya itu pokoknya kamu di bidang itu gitu kan. Saya kerjain Pak Haji, saya kerjain. Terus habis itu alhamdulillahnya 6 bulan kemudian itu performa saya itu top sampai Pilpres Februari 2024 ya. Pilpres itu 2024 ya. Sampai lebaran kemarin itu saya top performance. Performance saya bagus sampai puncaknya itu setahun yang lalu. Mungkin sekitar bulan Juli itu ketemukan bulan Muharram lagi. Bulan Muharram lagi perusahaan itu dari satu cabang jadi 3. Dan saya pegang 3 cabang. Semarang, Solo, sama Pati. Sampai bulan Muharram itu saya bimbang. Sebenarnya saya pengen ke sini Pak Haji. Saya pengen ke sini. Cuman waktu itu saya nggak boleh. Karena kan saya bagaimanapun, walaupun teman saya kan saya kerja statusnya. Dan ketergantungan perusahaan ke saya itu tinggi gitu kan. Jadi kalau waktu itu saya berhenti sebulan ke sini lagi gitu, ya mungkin nggak lanjut gitu kan. Oke, habis itu 1 tahun itu banyak hal keajaiban gitu. Misalnya contoh itu, seumur-umur saya itu belum pernah di rekening saya nyimpen saldo yang 100 juta lebih dari 3 bulan gitu belum pernah Pak Haji. Itu saya alhamdulillah kesampaian tahun kemarin. Terus saya itu mimpi beli mobil BMW, walaupun BMW yang murah ya Pak Haji, yang 100 jutaan. Itu saya kebeli gitu kan. Cuman habis itu setelah itu puncaknya mulai Muharram, berarti 1 tahun terakhir ini kan udah mau Muharram lagi ya. Itu udah mulai turun. Waktu itu penghasilan saya memang tinggi. Tapi itu penghasilan dari kerja keras ya. Jadi saya fisik mental itu kena semua. Sampai lelah mentalnya itu kerasa sampai sekarang masih. Cabang itu dari pegang 3 cabang, saya kurangin 2, saya kurangi 1 gitu kan. Terus habis ini 1 pun sekarang masih performa saya itu jelek banget. Terus kan pindah-pindah ya, itu dari 1 kabupaten selesai pindah kan sekarang Purworejo. Sekarang ada masalahnya saya adalah pertama bapak saya tinggal sendiri, jadi saya itu udah, kalau dulu di Solo kan tiap hari masih pulang ya, masih ketemu bapak saya. Sekarang bapak saya sudah saya tinggal walaupun hanya seminggu ya, cuman nggak nyaman. Jadi kerja saya juga entah karena karena saya ingat bapak saya terus jadi sering pulang, jadi kerjaan saya jelek.
Dan kerjaan saya jelek itu sudah membuat tim saya itu udah mulai nggak suka sama saya gitu. Itu kalau teman saya itu mungkin karena kalau bukan teman mungkin saya sudah dipecat mungkin ya karena teman aja sih masih dipecat sama bosnya itu ya. Terus jadi persoalannya kayak gini, terus poinnya di sini saya itu mau tanya gitu Pak Haji. Sebenarnya saya udah nggak betah kalau saya paksain gitu ya ya kayak gini lah sudah nggak kondusif. Lah saya menurut Pak Haji saya itu lebih baik lanjutin kerja atau saya berhenti, saya mau rencana saya Pak Haji, saya mau riadoh lagi gitu. Iya, berhenti loh bos. Berhenti ya. Sekarang lo kerja nggak akan kaya. Iya, Udah gue keker nggak bakal kaya. cabangnya itu dulu dari 1 Pak Haji waktu zaman saya, sekarang sudah jadi 13. Iya, Ya. tapi yang kaya pemilik. Iya. Lo nggak bakal kaya. Ya udah. Poinnya Poinnya gini itu. aja, jadi kacung aja. Ya Iya. sekedar BMW second. Iya. Sekedar rekening 100 juta. Iya. Lu malah mendingan kayaan dia lo. Kenapa? Kan dia ngajarin tiap hari. Terangin, dia nerangin. Apa yang diterangin sama dia? Ilmu akhirat. Wajib bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Jadi orang baca Quran termotivasi sama dia. Ya, salah satunya itu Nanti juga Pak Haji. bonusnya dunia akhirat. Kalau kita kerja itu ibadah kita kalau mau Jauh. konsisten itu susah Pak Haji. Susah Iya, banget, susah. Bos. Jauh. Saya nggak kayak di sini itu, waduh. Sekarang jangankan kopiah Pak dia, ngejar jamaah aja itu udah susah Pak Haji. Bos, Makanya itu. kan kita dari umur 20 tahun udah pernah kerja. Sampai usia lu 40, 39. 39. Udah cukup kali bos. Oh iya ya. Kayak gue nih, udah kerja dari umur gue 20 sampai usia gue sekarang 55, udah cukup lah bos. Sekarang waktunya gue untuk akhirat. Kalau misalnya kerja itu hobi aja lah biar nggak. Iya, nggak hobi kayak aja, gitu sekedar ya makan, Iya. beli pulsa, sekedar-sekedarnya aja. Iya, nggak Tapi yang stres. dikejar akhirat. Ini gue ngasih tahu sama kameramen gue nih, kan teman gue SMA. Udah lo nggak usah ngurusin dunia, urusin aja nih akhirat. Kita bareng-bareng. Gitu. Masalah dunia mah sambil jalan aja dah. Yang penting kita ngurusin akhirat. Apa tuh? Lo liput gue mau motivasi tamu-tamu biar gimana caranya dia deket sama Allah. Lo liput gue. Riado, profesi, sedekah profesi. Begitu juga Haji Marco, begitu juga si bos. Soalnya ini bos, lo lihat deh teman-teman nih. Yang udah usianya 60, 70, ini yang pada balik-balik kemari kan kelihatan bos. Ya betul? Jalan di tempat bos. Iya. Kenapa nggak kita dari sekarang di usia lo 39, di usia kita 50-an, kita cari Allah. Dengan cara apa? Ya teman-teman dirangkul. Coba kalau lihat multi level marketing. Memang sih judulnya Islam. Prakteknya juga Yahudi bos. Betul. Kok gitu? Kapitalis. Hah? Kapitalis. Ya setuju. Judulnya mah Islam bos. Lo lihat tuh. Iya. Mana ada nggak? Iya. Tapi lo lihat prakteknya ujung-ujungnya. Kalau dia nggak bisa jualan, ditendang, diinjak, kok gitu. Nggak dapat komisi. Mau Betul. makan pakai apa? Iya. Iming-imingnya kan, wow, no, ampret. Tetap lo sedunia bos. Yang kaya siapa? Pemilih. Betul. Udah lo mendingan nyari ridhonya Allah. Nyari ridhonya Allah. Nyari ridhonya Allah. Nyari ridhonya Allah. Kalau dunia kan kita udah pernah. Iya. Umur 20 tahun, ya kan? Sampai tidur di Kemang. Nah sekarang usia kita udah 58. Maju 57. 7. Gue 55. Kameramen 56. Kameramen 54. Udah cukup bos. Udah kita nyari aja ridhonya Allah hari ini. Bersenang-senang dengan anak yatim. Sibuk di kantin. Ngelayanin anak yatim jajan apalah. Gembira senang. Atau lo ngurusin ternak di belakang sapi. Sebelum dipotong. Nanti lo tanya sama panitia. Besok motong hari Jumat yang mana sapinya ini. Lo ajak ngomong. Sayang. Sampein ya hajat gue ya sama Allah ya. Kan lo duluan besok yang ngadep ke Allah. Bohong tuh sapi nggak ngomong. Allah dapat titipan dari orang yang langsing. Lu Ini bukan langsing Pak Haji. apa? Kurus. Gitu bos. Oh, iya iya. Soalnya gue udah cukup lah bos.
Dari umur 20 tahun gue bos. Iya, saya mikir Kerja juga, begitu aja. aduh, kalau dapat duit hasil kerja keras dan stres itu ya nggak ada istimewanya ya Pak Haji. Ya? Gak ada. Kayak orang umum berarti ya. Bukan. Makanya gue udah bilang, lo bersyukur di hari tuanya dia bisa ngumpul sama ibu kandungnya. Di hari tuanya kita bisa ngumpul gue sama ibu kandungnya. Di hari tuanya gue bisa ngumpul sama istri gue. Di hari tuanya gue bisa ngumpul sama istrinya. Waktu dia dulu berlang-lang buana nggak ngumpul sama bininya. Sekarang kan ngumpul sama bininya. Orang dia makan seblak aja inget bininya. Bini gue. Ya oke. Iya, Ngumpul sama bini sama anaknya. Bapak saya Nah, juga. lu ngumpul bos. Bahasanya istilahnya gini bos. Minimal kita nggak ngumpul, dekat sama Allah. Nanti kita ditata sama Allah. Nanti ditata. Begitu. Sekarang lu kerja udah cukup bos 39. Mulai hari ini gua mau praktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Duit ngejar gue. Ya. Duit ngejar gue. Duit ngejar gue. Kalau dulu kan gue ngejar duit. Cukup. Duit ngejar gue. Gue pelajarin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Duit ngejar gue. Duit ngejar gue. Pasti bos, duit ngejar. Nggak mungkin nggak. Emang kita tersandung-sandung. Tapi nggak apa-apa. Sambil jalan aja. Sambil jalan. Minimal nomor satu apa sih bos? Pikiran kita tenang. Hati kita tenang. Nggak ada ABCD. Ya karena bapak saya juga udah 72 tahun ya. Jadi tinggal sebisa mungkin itu saya selalu ya deket sama bapak saya gitu. Nggak Iyalah. ditinggal. Tuh. Terus jadi di Purworejo, di kecamatan atau di kabupaten lo pegang atau di kelurahan. Satu kabupaten Pak Haji. Jadi lo keliling. Iya keliling gantian dari kecamatan pindah-pindah. Jadi yang lo lobby apa? Kegiatan kayak gimana? Pertama camat dulu kan, izin mengadakan kegiatan di kecamatan yang pesertanya itu kepala desa, ibu kepala desa. Habis itu di desa pesertanya RT. Lah kalau sudah di RT itu nanti yang datang sales saya. Kayak gitu. Ya, saya bikin deal itu aja. Dan dulu itu setelah dari sini tuh saya sakti banget Pak Haji. Saya itu nggak pernah ditolak gitu, minta izin itu kan. Terus sekarang banyak saya ditolaknya. Terus dulu itu orang yang jahat sama saya itu pasti kualatnya gitu, pasti kualatnya. Tapi sekarang kayaknya saya udah nggak sakti lagi. Berarti pesonya nggak tajam. Udah nggak tajam. Tumpul. Tumpul. Kalau handphone itu sekarang saya mungkin tinggal 30% lah. Kalau dulu itu 100% gitu kan. Ya. Jadi saya ngecas lagi. Itu ya runcing ya. Iya, udah nggak tajam bos, lagi. lo riado aja, riado, ambil deket sama Allah, wasilahnya deket anak yatim, ijab, deket sama ternaknya anak yatim, gitu, ngobrol sambil ngobrol, kuda lo deket ngobrol gitu. Kadang di batin itu pergolakan. Kalau saya berhenti kan udah nggak ada income ya. Tapi terus saya balik ke dulu. Berarti lo mikir dong? Iya, 2 tahun yang lalu. Kadang saya bandingin itu. 2 tahun yang lalu aja saya nggak tahu saya bakal jadi apa, bisa dapat seperti ini. Itu udah di luar, maksudnya lebih dari apa yang saya kira gitu loh Pak Haji. Saya pikir dulu ya saya kerja biasa gitu. Tapi udah fenomenal. Saya Bos, mikirnya kayak gitu. kalau kita utamain ilmunya Allah, nggak akan rugi bos. Ya. Kalau kita utamain ilmunya Allah, nggak akan rugi. Tapi kalau lo yang sekarang, lo pasti yang dikejar dunia. Badia Qobliyah nggak sempet. Nggak sempet Pak Haji. Duhurnya jam 2. Betul. Asarnya jam 5. Masa asar jam 5? Nggak ada lah. Maghrib mau deket Isya nanti kalau udah sampai rumah. Iya. Tiap hari begitu aja muter. Nanti bangun, nggak bisa bangun jam 00. Susah, nggak Pak bisa Haji, senyum, nggak susah. bisa main. Waduh, sementara nih bos amit-amit yang baik. Kalau lo mati nih dikubur, temen lo siapa yang dikubur? Ya riadoh lo. Temen lo dikubur emang siapa? Ya kedekatan lo sama Allah. Dunia boro-boro. Udah kejar bos Allah, kejar Allah. Iya. Putusin.
Mumpung lu masih umur 39. Iya. Duit ngejar kita, pasti duit ngejar kita, pasti duit ngejar kita. Pasti duit ngejar kita, pasti ngejar kita. Pasti ngejar kita. Bos, ini kan gue tiap hari ngomong. Gue mau berangkatin anak yatim umroh, mau berangkat. Ini tadi tamu gue nelpon, gue di jalan. Ji, ada perusahaan travel umroh, mau gak lo kelola Ji? Hah? Udah kelola buat apaan? Iya lo jadi nanti berangkatin umroh punya perusahaan sendiri. Murah kok Ji. Cuman bla 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 bla. Harganya taruhlah misalkan 20 juta. Coba kalau lo ikut travel lain berapa harganya? Ada yang 31, ada yang 35, ada yang 37, ada yang 40. Itu modalnya doang dari hotel bla 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 20. Malah kalau gue yang hitungin lebih murah lagi cuma 17 juta. Kata dia gitu. Berarti kan kalau gue bisa jual buat berangkat anak yatim kan duitnya banyak. Mosok nggak berangkat? Pastilah. Itu datang sendiri bos, orang nawarin perusahaan umroh. Gila gak? Hari gini gitu loh. Pak Haji, kalau gue mau kekah, anak gue laki, belum gue kekahin, bisa gak di RDA? Lah gue baru mau bikin kekah. Potong deh 2 ekor besok, ya udah potong 2 ekor. Berapa harga yang murah kok 3,5 juta. Udah mau beras, iya. Udah mau bumbu, iya. Udah mau masak, iya. Yang makan, ya anak yatim semuanya. Makan di atas. Yang di kafe itu iya. Nanti paling tamu-tamu gue ajak makan, boleh gak tamu-tamu? Oh iya boleh dong tamu-tamu RDA yang dari luar kota. Ya udah, sama anak yatim sisanya. Coba bayangin bos, berkah gak coba? Kekah dipotong, dagingnya yang makan anak yatim. Lebih barokah daripada kita kekah di rumah yang makan tetangga nggak pada dimakan. Kenapa? Udah biasa dia makan sate enak. Ini satenya cuman 2 tusuk, dia kan biasa 10 tusuk. Wah ini kali. Jadi gue baru ngobrol-ngobrol sama temen-temen. Tawaran ada. 1 perusahaan travel umroh. 1 lagi orang mau kekah 2 ekor. Alhamdulillah. Oh ini yang namanya duit ngejar kita. Ini yang namanya duit ngejar kita. Jadi kalau gue bisa berangkat anak yatim umroh besok bulan September 50 orang, 60 orang. Wajar kalau tamu-tamunya anak yatim bisa pada ngikut 200 orang. 200 orang bos. Bayangin. Tuntun bareng, sa'i bareng, tawaf bareng. Wow. Tapi ya proses. Nah lo juga begitu. Iya. Tadi itu saya kesini tuh 2 pertanyaan yang poinnya. Lebih baik saya berhenti bekerja riyadhah. Berhentilah. Atau saya kerja, hasilnya itu saya sedekahin gitu loh. Itu juga lebih bagus. Lo berani gak? Tapi Kayak Abdurrahman bin Auf, lo coba terangin Abdurrahman bin Auf. Kenapa dia kaya raya tajir melintir? Iya. Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf itu ekstrim ibadahnya, ekstrim sedekahnya. Iya. Sedekahnya bukan 2,5% zakat, bukan 10%, hatta 50%, 60%, hijrah 100%. Hijrah nggak bawa apa-apa, 0 ditinggal, lupakan. Seperti Pak Haji sampaikan tadi, lupakan, kejar Allah, perintah Allah, hijrah, berangkat. Yang lain pada sibuk bawa bondotannya, Abdurrahman nggak bawa apa-apa. Tapi begitu di Madinah, beliau tetap menjadi orang terkaya di Madinah. Saudagar kaya raya. Apapun yang dia pegang jadi uang. Tangannya tangan emas. Tangan emas. Apa yang dilakukan? Ibadahnya baca Quran 30 juz setiap malam. Khatam tiap malam. Akhiratnya jempol, dunianya hasilnya bagus, ahli sedekah. Sudah dijawab Pak Haji, boleh pilihan 2-nya, boleh belah semangka istilah Pak Haji, atau bagaimana, tinggal di Tapi maunya gue kalau lo kerja, hasilnya disedekain, maunya gue baca Quran jangan lo tinggalin. Nah, itu Karena pasti. itu yang runcing.
yang tajam. Kalau posisi kerja pasti susah Pak Haji. Harus bisa. Lo terangin dong Abdurrahman, baca Qurannya gimana? Ini pinter tapi sekarang lagi blow on. Coba. Saya sudah coba tapi nggak. Alah, coba dulu. Jadi Ajarin Abdurrahman kalau bin Auf. Abdurrahman malamnya ibadah ekstrim, bangun jam 00, sholat tahajud, baca Quran, persis yang diajarkan Pak Haji di RDAY. Siangnya tetap menjadi saudagar, tetap kaya raya. Bahkan nih bos, karena dia ahli baca Quran, Abdurrahman bin Auf 30 juz, barang busuk, kok bisa jadi duit bos? Kalau kita barang bagus jadi busuk, dapat tender, pas digarap minus, dapat tender, digarap, malah ninggalin utang. Abdurrahman enggak, barang busuk, kenapa bisa jadi duit? Coba cerita. Ya, saat panen raya kurma yang tidak banyak pembelinya, akhirnya kan numpuk, busuk, diborong sama Abdurrahman bin Auf, borong semua, beli, simpen, ndak butuh waktu lama, ada yang datang, cari kurma busuk, untuk apa? Untuk obat, obatnya pakai kurma busuk, harganya 10 kali lipat dari harga kurma yang normal. Padahal kurma busuk dibelinya setengahnya saja nggak ada dari kurma normal. Jadi bisa 20 kali lipatnya. Barang busuk berarti masih jadi uang. Barang busuk jadi bernilai, jadi emas. Sementara Bos kita kan ahlinya, umur lu 39, lu lihat deh Banyumas. Lu lihat di TikTok Banyumas, Bupati Banyumas. Bupati Banyumas, sampah diolah jadi apa coba? Sekarang dipakai sama Gubernur Jawa Barat untuk ngelola untuk sampahnya. Nah, lu kan nanti di mari, lo olah aja makanan sapi yang udah nggak dimakan sama sapi, lo olah jadi apa? Nanti lo olah lagi kotoran sapi jadi apa? Lama-lama kan nanti lo punya perusahaan sendiri besar kayak Abdurrahman bin Auf. Jadi lo ngelirik, jangan lihat petakanya, lo ngelirik jangan lihat balanya, lo lirik jangan negatifnya, tapi yang diomong positif. Nggak boleh ngomong negatif, nanti lihat hasilnya. Di usia lo 45, lo udah tajir melintir, ngerintis dari sekarang 39, dekat sama Allah. Begitu, kok Pak Haji bisa ngomong begitu? Ya kan udah gue keker bos, gue kalau ngeker udah luar kepala. Makanya enaknya kalau kita privat nih bisa ngomong berdua begini. Tapi kalau nggak privat nggak bisa. Kenapa? Karena banyak orang. Begitu. Bisa bos. Pasti bisa. Pasti bisa. Nih kedua. Ada tamu RDAY. Lo ke Pekalongan beli batik-batik yang udah afkir. Murah lah orang. Udah nggak ada model zaman tahun 2000. 2001, 2002, 2003 kan dia juga nggak bisa beli bos, beli. Nanti pada saat gempa bumi atau banjir atau gunung meletus atau yang istilahnya malapetaka dunia, nah itu ada harganya, betul? betul Haji. Karena orang pakai baju bencana, lagi ada bencana pakai baju, emang dia lihat merek? Enggak, yang penting nempel aja. Diborong pakai duit siapa? Duit bantuan sosial negara kita kan banyak triliunan. Jadi kaya raya tajir melintir. Begitu. Sepatu beli dah di mana ada pabrik sepatu. Buat orang bersyukur sepatu gue diborong, bersyukur baju diborong. Padahal kita juga bersyukur. Heran ada aja presiden ngebel lu, atau menteri sosial ngebel lu, atau gubernur ngebel lu. Ada baju berapa kontainer? Ada 10 kontainer. Tolong kirim dong ke daerah-daerah gempa bumi. Nih, kirim. Kita dibayar sama dia kontan 1 triliun. Nah, dari situ lalu jadi pengusaha kaya raya tajir melintir. Iya betul? Betul Haji.
Iya, wasilahnya apa? Riado. Wasilahnya Riado. Wasilahnya Riado. Bos, nggak mimpi nih bos, gua nggak mimpi ya. Presiden impor kuda dari Prancis, gua nggak mimpi. Mau tahu berapa ekor? 300 ekor. Womlat 300 ekor. Apa dulu ada? Nggak ada. Mau ngimpor 1-2 juga udah susah. Gue taunya dari mana? Dari tadi malam tuh tamu gue yang datang. Pak Haji, besok mau ada masuk kuda womlat 300 ekor. Wow, 300 ekor nggak murah bos. Satunya kalau misalkan 3 miliar, 5 miliar berapa? 35, udah 150 miliar. Atau 1,5 triliun. Kok bisa? Ya karena emang waktunya sekarang. Nanti kuda pertandingan Olimpiade. Mana ada bos Indonesia main kuda Olimpiade, nggak ada, boro-boro. Kok bisa ya? Ya gua nggak tahu, lu urut-urut aja presiden siapa ya. Tenang aja, jadi lu jangan bermimpi, jalanin aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Lu ngabdi, riado, sambil enjoy, sambil lo berdoa, sambil lo jalanin sambil berdoa. Ajarin dulu tuh yang orang Sumatera tuh yang kelilit utang 4 hektar, 4 miliar coba. Ya, ajarin. jadi ada yang dari Riau. Dia punya kelilit utang 1 miliar. Jaminannya 1 hektar kebun sawit. Di sini kita tugaskan ke kebun, diajari Pak Haji. Alhamdulillah, qadarullah, bertemu Pak Haji pas berkunjung ke kebun, bersih-bersih, diajari. Bukan diem aja, kerja sambil ngomong. Sambil ucap hajat. Bersihin itu pohon-pohon yang ada benalu-benalunya, dibersihin sambil ucap hajat. Kata Pak Haji, bohong. Loh kalau pohon-pohon ini bersih, disiangi, rumput-rumputnya bersih sehingga dia bisa hidup sehat, pasti bersyukur dia. Mintakan ke Allah, hajatmu dikabulkan. Kata Pak Haji begitu. Pasti didoain. Karena dia merasa nyaman, enak pohonnya. Dia kan makhluk hidup juga. Kita rawat. Pasti senang. Bersihin. Jarak seminggu, ada telepon dari sana. Cair 4 miliar, 4 hektar. Pulang dong. Selesai. Lupakan yang beban-beban. Itu. Artinya apa? Apa yang kita lakukan ini dengan mengharap ridho Allah semata. Jadi ada sampaikan, ada dialog itu di akhirat kata Nabi, kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi semata-mata karena ridhonya Allah. Saya apa? Karena saya umurnya 80 tahun, saya beribadah selama 80 tahun. Ya udah, berarti kalau lo hitung-hitungan masuk surganya 80 tahun juga. Iya. Karena ibadahnya kapan selama apa? 80 tahun. Sehingga di surganya 80 tahun doang, sudah dituker. Kalau kita semata-mata berhitung matematika. Padahal kita maunya kan selamanya surganya. Kalau kita merasa ibadah kita 80 tahun sudah beribadah full, ya itu kita pengabdian kita pada Allah. Gitu. Ada logika yang enak. Matematika. Kalau lo jawab 2 kali 2 saya kasih 2 kali 2 sama dengan 4, hadiahnya 100 juta. 2 kali 2 berapa? 4. Kasih hadiah atau tidak kasih hadiah, nilainya 4 enggak? Tetap 4. Kita beribadah atau beribadah enggak, ya tetap kita harus tetap akan dapat ridho Allah.
asal kita jalani. Masalah 100 jutanya tadi itu adalah bonus saja. Enggak kalau enggak jawab 4. Kenapa jawab 4? Ya memang jawabnya harus 4. Kenapa harus beribadah? Ya memang harus beribadah. Emang kalau enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak akan ibadah kita. Ya. Makrifat itu. Hah? Iya, sudah makrifat gitu. Ilmu makrifatnya kan begitu kan? Emang kalau enggak ada surga, enggak ada neraka terus enggak beribadah loh. Iya, udah ilmunya Pak Haji itu. Jalani, syukuri, nikmati. Tidak boleh berharap. Enggak. Jadi makrifatnya seperti itu ya. 2 kali 2 4. Sudah jawabnya 4. Enggak usah berharap dapat hadiah 100 juta. Kalau toh dapat hadiah 100 juta, yaitu bonus. Oke? Siap. Kita nih apa-apa berharap mulu, Bos. Iya. Kan nggak boleh berharap. Orang udah pasti dikabul kok. Buktinya apa? Aku menjalani ilmu RDIA biar cair 10 miliar. Itu berharap, nggak boleh. Kan ayatnya warna suki. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan yang warna Suzuki. Coba terangin. Kalau kita harusnya kan Pak Haji ini kan harusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita lagi blank ya bacaannya bisa meslek. Wa Suzuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa BMW wa Innova wa Agia wa Xenia akhirnya wa Alphard. Harusnya kan Al-Fatihah. Alphard. Aduh. Janganlah, Bos. Ya. Jadi lo berbuat. Nggak boleh berharap. Kalau ngerasanin, ya namanya manusia kadang enak juga ya kalau siang ini makan anggur. Ya nggak apa-apa. Tapi kita berbuat dalam arti kata ya di rumah dengerin musik, ya di pesantren ngajarin orang ngaji, ya gue di kandang embek ngajarin lo motivasi. Tapi kita boleh dong ngerasain enak kali ya kalau hari ini gue makan anggur. Boleh. Contoh. Ya. Murid sama Guru. Gurunya. Imam Maliki sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i harus kerja keras. Seperti yang sudah dikerjakan. Dapat setahun, melorot lagi. Nah, kemarin yang dari Wonogiri sebulan sudah 100 juta. Rata-rata. Turun lagi. Turun anjlok. Anjlok. Sudah lupa RDAY. Murid Pak Haji tahun 2017. Iya, 17. Datang kemari lagi. Datang kemari lagi, posisinya sudah Ngikut di perusahaan orang tidur numpang. sekarang Jauh sama numpang. bini sama anak. Iya. Multi levelnya enggak Wonogiri, Bos. Tonggone sampean. Saya nonton. Ayo nonton, iya. nonton. Terpuruk. Iya. Jadi kalau itu Imam Syafi'i. Apa? Memang nggak salah sih, harus kerja keras untuk dapat. Tapi kalau Imam Maliki tidak salah, tapi tidak harus. Oh, Ya kan? Bukan nyalahkan, tapi tidak harus kan? Karena apa yang mau Allah kasihkan kepada kita itu terserah Allah ngasihkan lewat mana. Asal kita sudah dekat dengan Allah itu pasti akan diberi kemudahan. Apa kata Imam Syafi'i? Saya akan buktikan. Keluar dia. Panen anggur. Kerja. Dapat upah anggur. Untuk membuktikannya, datang kembali ke Imam Maliki, gurunya. Syekh, alhamdulillah, saya tadi bekerja. Ditekan. Tidak ngejek tapi ditekan. Bekerja saya, sehingga saya dapat anggur. Ini anggurnya. Bisa dinikmati oleh Syekh. Alhamdulillah, saya ngucap tadi makan anggur enak hari gini. Alhamdulillah Allah mengabulkan tunai. Wasilahnya kamu kerja,
dapat anggur, saya menikmati anggurnya. Imam Syafi'i bekerja, dapat. Imam Maliki berbuat, dapat. Pilihan. Tidak ada yang salah. Pilihan kita. Mendingan kita berbuat, Bos. Berbuat. Kalau kita udah latihan berbuat, rezeki datang sendiri, semua datang. Nih, Bos. Kan kita punya mobil operasional nih buat acara pencerahan. Satu mobilnya Innova hitam dari Mbak Ratih. Kalau kita pakai, nggak ada lagi mobilnya, Bos, buat operasional. Saya bilang sama teman-teman, ini kita kalau ada mobil 2 lagi jadi 3 nih, lumayan operasional. Misalkan kita mau kemana konvoy, ada 3 mobil. Tapi kalau beli berapa juta? Rani ada orang sedekah Prado sama Strum Tata, mobil Tata dari Inggris. Jadi mobilnya buat operasional. 3. Gue bisa sih bilang sama mak gue, yang Innova F910 buat operasional dong, sama Fortuner F911DE. Wah, dia bisa mencak-mencak, Bos. Ngapain, udah biar aja, udah di sono. Kita di sini pakai sendiri. Ada Prado sama itu Tata buat operasional anak yatim. Misalkan anak yatim besok mau liburan kemana, kita liput konvoy. Ada mobilnya. Makanya gue perbaikin semuanya. Kaki-kaki, mesin semuanya perbaikin. Buat ngawal anak yatim. Misalkan anak yatim besok mau liburan kemana, ada. Lumayan. Jadi nggak taunya kita cukup niat biar Allah yang mewujudkan. Kita kebanyakan mewujudkan. Akhirnya kita berhadapan sama Allah. Karena kita mewujudkan, ya betul. Harus cukup niat aja. Emang Innova kalau dimuatin bodoh, dia sama bininya, belum sama anaknya. Ke Lampung. Waduh, gue bilang nggak bisa, Haji Marco sendiri aja, istrinya jangan ikut sama anaknya. Mukanya beda dong. Nah, jadi kita mesti satu paket. Nah, mobil kurang, Bos, kalau satu, ya betul, kayak ke Lampung. Alhamdulillah ada Prado sama Tata. Buat jarak jauh. Itu kan mobil-mobil Amerika, mobil Inggris. Kalau Prado kan mobil Jepang, tapi kan lumayan daripada mobil sekelas Avanza Xenia, kan Prado lebih bagus. Udah buat operasional anak-anak yatim. Ada tanpa beli. Jadi cukup niat biar Allah yang wujudin. Kalau lu kan enggak, diwujudkan. Janganlah, niatin aja. Berbuat. Coba lu cerita, orang yang utang 20 miliar sekarang kaya raya di Bogor, punya peternakan sapi itu di Bogor. Ya, jadi ada orang yang sudah habis usahanya. Satu-satunya harta yang dimiliki adalah mobil untuk teman dia menghibur diri. Keliling-keliling, pusing, akhirnya datang ke kiai, suruh jual mobilnya sekalian karena paling disayang katanya. Kalau sayangnya sayang barang itu, lupa dengan Allah lama-lama kan. Maka jual, sedekahin mobilnya ke anak yatim. Laku 200 juta. Dikasih uang 5 juta. Lo bar libur, jalan-jalan, terserah mau kemana. Pakai 5 juta tadi. Seperti sampean dikasih punya uang 2,5 juta, terserah. Pusing ke bandara. Qadarullah ditemukan oleh Allah sama temen SD yang sudah puluhan tahun tidak pernah ketemu. Ketemulah, ngobrol, bla 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 bla, usaha. Temennya mau pergi ke luar negeri, Amerika. Kasih akhirnya, dah lo urus. Saya punya peternakan sapi, urusin. Karena sudah tahu latar belakangnya, sudah yakin, serahkan itu. Peternakan sapi. Berpisahlah sekian puluh tahun lagi, tidak pernah ada
komunikasi secara fisik, dia selalu sibuk di sana, urusin, tetap dikelola yang baik, bagi hasilnya yang pengelolanya cukup untuk lunasi utang 20 miliar. Akhirnya komunikasi. Gimana bos? Ini peternakannya sudah berkembang, kapan ditengok? Udah, urus saja itu. Urus saja, milik lu. Dikasihkan dengan keyakinan sedekah ekstrim, Allah ganti 20 miliarnya selesai, usahanya dikasih, suruh ngelola terus. Jadi milik, jadi peternak besar di Bogor sini. Itu dahsyatnya sedekah ekstrim. Dan kita berbuat saja, yakin pasti Allah punya skenario, pasti Allah punya rencana yang lebih baik, pasti terbaik buat kita. Nah ini monggo dihayati, dieksekusi apa yang harus ditindaklanjuti atas saran-saran yang disampaikan Pak Haji saat ini. Nih bos, gue punya pasien nih. Baru aja gue dapet berita nih. Jam berapa gue dapet berita tadi? Jam sampai gue di telepon nggak gue angkat. Jam berapa gue berita dia ngirim tuh? Barusan, bawah, paling bawah, pojok kanan. Pojok kanan 10. Hah? Jam. Jam 13. Nah, 00. jam 13.00 barusan. Tamu gue bilang, Pak Haji habis karir gue. Kenapa? Gue dijadiin tersangka Pak Haji. Gue bilang nggak ada. Lo nggak inget jargonnya RDAY? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Lo sekarang dijadiin tersangka. Sama siapa misalkan, sama KPK, sama apa. Besok lo bisa jadi menteri. Oh masa? Nih, lu jangan baca. Lu jangan keluar suara. Ini barusan nih. Ini pasien gue. Pasien gue. Oh pajak ya. Iya. Dirjen pajak. Iya. Wah, gue tenang bos. Lo pakai ilmunya RDAY. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi rahmatnya Allah tuh lebih besar daripada murkanya Allah. Lo dijadiin tersangka kecil, datang ke Allah. Nih pakai ilmunya RDAY, ilmu kearifan lokal. Sekarang dipanggil. Baca tadi? Tahu. Saya juga Tenang aja, lo kan belum dijadiin tersangka kan? enggak. Santai bos. Ya. Riadoh. Siap. Riadoh. Oke. Kerja. Hasilnya disedekain. Oke. Bagus semua. Yang tadi lo baca, gue berdua sama dia ke rumahnya dia. Hampir seminggu sekali. Betul. Tiap hari. Anaknya, putrinya, dia sendiri saksinya hidup. Di dalam tasnya itu isinya pala pening. Kepala obat sakit kepala. Oh. Padahal obatnya itu Louis Vuitton, tapi isinya Panadol. Tasnya, tas mahal bos. Harga 1M, 2M. Tapi di dalam tasnya, tahu obatnya. Obat pusing. Kenapa? Karena papahnya dikerja. Gue bilang tenang aja mbak. Tenang aja. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Sekarang dipakai sama negeri ini. Wow, luar biasa. Kita kan enggak. Baru kita dikelilit utang. Baru kita, janganlah. Allah pasti punya rencana yang terbaik. Di antara yang baik pasti ini rencana terbaik. Tapi jalanin, berbuat. Gue dapat kabar baru tadi
Di bel nggak gue angkat, gue bilang ngapain ngangkat-ngangkat. Katanya kabar dari istana. Alhamdulillah. Coba bayangin bos. Harusnya gue nelpon dong ke istana. Istana, ada berita apa nih hari ini? Istana malah ngebel ke kita. Wow, luar biasa. Pas gue lihat, terus gue kasih tahu dia. Gue tahu kata dia gitu kan, kita berdua Pak Haji. Oh iya. Zamannya itu. Itu makanya gue kadang bener apa enggak tuh. Itu zaman presiden siapa ya Pak Haji? Itu Gus Dur ya? Jadi waktu jadi Ditjen Pajak itu zaman Gus Dur ya kayaknya. Megawati. Oh Megawati ya? Jadi lo udah nyata ya? Bisa ya? Bisa. Yakin ya? Yakin. Bahwa lo jadi orang kaya raya kan? Tapi berbuat aja, berbuat. Pasti. Berbuat. Bisa? Bisa. Terus ada lagi? Ini cuman kedua sih. Ada lagi ya tamunya? Saya sampai sekarang belum ketemu jodoh aja. Bos, nanti lo ketemu jodohnya bos. Nggak mungkin, apalagi lo ganteng, kurus, semua tinggi, semua perempuan nyari tipikal kayak lo. Kenapa? Yang makannya nggak boros, jadi duitnya bisa ditabung buat beli emas. Kalau bini gue milih gue jadi suaminya, kata bini gue, papa makannya banyak. Habis sekarang, tapi kan gue sama bini gue kan care. Bini gue minta beli apa aja pasti gue beliin. Papa, aku pengen beli emas 25 gram, beli. Papa, aku mau beli kucing. Berapa harganya? 24 juta, beli. Harganya 35, beli. Walaupun gue gendut-gendut gini, setia bos. Timbang kucing. Iya, saya kok nggak ketemu gitu saya mikirnya. Terus Lo promosi sekarang. Enggak, Padu-padu. enggak. Alam promosi. Enggak. Alam promosi. enggak. Banyak loh. Enggak usah. Kan biar datang sendiri Pak Haji. Oh iya. Enggak usah promosi kan. Oh iya. Kalau promosi enggak ilmu RD aja dong. Oh iya. Biar datang sendiri. Oke Pak, fix Pak Haji, saya riado aja ya Pak Haji. Iyalah. Nanti saya resign berarti. Kalau lo mau kerja, paksain sedekahnya kayak Abdurrahman bin Auf. Belah ketupatnya. Belah semangka. Belah Kalau lo punya penghasilan 100 juta, belah semangka. Lo punya 25 juta, belah semangka. Lo lihat hasilnya deh. Lo lihat hasilnya. Karena gue lihat lo bakal kaya raya tajam melintir depan mata. Kok Pak Haji tahu? Enaknya kalau privat gue begini nih kalau privat. Tapi kalau nggak privat nggak bisa bos. Kok nggak bisa Pak Haji? Banyak orang rancu. Kalau ini udah kelihatan lo bakal kaya raya tajam melintir. Penghasilan sebulan 10 miliar di depan mata. Ya kan waktu itu gue ngomong. Apa gue masih bisa dipakai nama negeri ini? Bisa lah bos. Gue udah begini. Bisa. Pasti bisa. 2025 kepake. Coba bayangin bos. Kayak nggak ada orang lagi apa ya? Iya. Kan negara banyak, kenapa kok masih dipakai? Tapi kan itu wasilahnya aminnya anak yatim. Wasilahnya dia sedekah. Wasilahnya dia suka memuliakan anak yatim. Gitu. Nah lo coba dah. Ji, gue denger katanya kalau di YouTube emang nggak boleh memuliakan ibu yatim? Nggak boleh, itu khusus kameramen. Ibu yatim. Kalau Harusnya saya belajarnya sama ini ya, Sama kameramen. kameramen. Oh, ya. Untuk bidang itu ya Pak Haji. Untuk bidang itu, tapi dia 5. Kameramen 5. Overlap berarti. Overlap. Iya. Jadi mesti dibubut. Iya. BMK bubut cokro. Jadi lo paksain bikin tajuk Allah. Bikin tajuk Allah. Bisa? Bisa. Pasti ya? Pasti. Sip, cair 10M. Terkabul. Iya. Harus. Ajarin, centong. Iya. Bisa. Sakit. Sakit terus. Anu nih ternyentong itu Pak. Oh, dereng. Ulangi lah. Nah, itu kan mesti suaranya jadi enggak kedengeran.
Oh, Islam saja. Ini kan ada kan Bapak Nanda kan enggak. Ini kan punya aja. Ya tutupnya Pak. Punya tangannya ke dalam. Nih pasien saya. Kasih ke Allah. Kayak gitu. Ya, bisa. Mm-mm. Mm-mm. Ini sebenarnya dikembangkan sendiri. Bahasa aja. Rangkaiannya kan ini kan dibuka dengan ini. Mm-mm. Wasilah disampaikan wasilah cara yang ini kan wasilah ini ya Allah kabulkan kenapa dimasukkan ada nah manggilnya manggil ganteng boleh manggil cantik boleh kan gitu itu contoh aja intinya selebar datang di sini bersama kawan-kawan Yo. banyak-banyak harus dipikir saya ya ya Tinggal di mana? Brebes. Sehari-harinya apa? Dokter. Spesialis apa umum? Saya manajemen Pak, jadi dokter umum tapi ambil manajemen. Kayak gimana tuh manajemen? Ambil S2 manajemen Pak. Oh iya. 34 cewek mudah-mudahan pasien ya ya Nah jadi sekarang kerja di rumah sakit atau buka sendiri? Alhamdulillah saya sudah pensiun Pak, karena umur saya Umur sudah berapa? sekarang mau 60. Oh iya iya iya. Sudah pensiun. Jadi kegiatan apa? Praktek di rumah Pak. Praktek di rumah jadi umum, praktek Ya, umum. dokter umum sama skincare. Sama skincare. Iya. Oh iya iya. Cuman beberapa tahun ini semenjak dari Covid kan memang skincare kalah dengan yang online ya Pak. Jadi saya sekarang punya masalah yang luar biasa. Skincare kalah sama online. Iya, skincare, Masa? iya skincare saya kalah Di sama Bogor RH rame banget tuh. Iya, karena sudah punya brand ya Pak. Saya Hah? kan lokal. Di RH kan sudah ada brandnya. Saya brandnya belum bisa, tidak ada istilahnya tidak bisa melejit gitu loh Pak. Bu, Ya. ibu kan baru nggak punya brand. Uh-uh. Belum terpuruk. Tamu saya udah terpuruk Bu. Udah terpuruk. Udah terpuruk nih, tamu saya udah terpuruk. Sekarang dipakai sama presiden kita. Coba baca. Ini pasien saya. Barusan saya telepon. Ah, ya. Alhamdulillah. Ibu belum kayak gini kan? Iya jangan. Jadi maunya saya, ibu jangan lihat saya kan belum punya brand. Janganlah. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Ya. Nah, itu yang tadi saya kasih ke ibu. Itu dia tahu sendiri sejarahnya sama kita. Dia tuh sedekah subuh nggak pernah bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak pernah bolong. Nah ibu tinggal tingkatin aja sedekah subuhnya jangan bolong. Ngapain punya brand Bu? Kalau punya brand aduh belum dikejar-kejar pajak. Betul. Belum dikejar-kejar karya ini. Pabrik ini ada nggak usah. Udah aja ibu duduk manis duit datang. Siap. Kan usia kita udah 60. Iya, Pak. Saya 55. 57 57. Saya mau Kita udah tua, ibu Iya. udah 60. Iya. Kalau bisa ibu duduk manis, duit datang. Iya. Kok bisa Pak Haji? Bisa lah. Ini kan saya udah praktekin. Iya Pak. Di hari tua saya pakai Hummer. Iya Pak. Kebanyakan kan orang di hari tua naiknya apa? Grab. Iya Pak, betul. Janganlah. Ya, Ini ini usianya berapa tadi kalau ibu baca tuh yang tadi? 80-an Bu. iya ya Pak ya. Iya bos. Thank you ya. Ya. Jadi ibu tinggal sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat Barokahnya jangan bolong. Siap, bismillah ya. Nanti ibu akan duit datang sendiri. Pasti. Dan nggak boleh punya sifat 18. Iya, Salah satunya Pak, ngeluh. Saya kan nggak punya brand. Kalau RH kan ada brandnya. Ibu ngeliat sekarang. Dia juga kan mesti bayar karyawan, Iya betul. bayar pajak.
bayar ini. Kalau dihitung-hitung juga capek juga lah. Betul. Banyak kok. Nah, ibu tinggal sedekah subuhnya aja. Biar 100% milik. Siap. Terus apa lagi? Mohon doa supaya saya itu utangnya bisa lunas tanpa menjual, karena utang saya sudah mendekati 4 miliar, Pak. Sekarang saya boleh tahu nggak? 4 Siap. miliar itu utangnya 1 titik atau berapa titik? Beberapa titik, Pak. Kemana aja? Ke bank. Berapa? Ada yang 2,7, ada yang 500, ada yang 400, ada yang 300. Nah, dulu minjem ke bank tuh buat apa kalau Untuk boleh tahu? usaha. Usaha apa? Yaitu diantaranya skincare dan klinik. Tapi karena memang waktu itu saya tidak fokus, suami kebetulan dari tahun 2011 sakit. Sampai sekarang? Sakit apa? Kata dokter sakit apa? Pertamanya Parkinson. Hah? Awalnya Parkinson, tapi karena aktivitasnya terganggu akhirnya stroke. Dan sekarang stroke. Oh, stroke. Mulai 2018. Jadi ibu usianya 60 sekarang. Betul. Suami? Sepantar teman kuliah. Oh, teman kuliah. Ya. Dokter juga. Enggak, dia adanya yang di kedokteran terus Hah? dia. Jadi dia hukum, tapi teman adiknya kan di kedokteran. Saya berteman sama adiknya dapat kakaknya. Oh, berteman sama adiknya, kawin sama kakaknya. Ya opo pas-pas. Teman gak merugi. Kan ada ilmu RDA ya, Bu. Iya, Bu. Saya sudah kemarin dikasih tahu sama teman yang satu circle, ngasih tahu. Saya mencoba, Pak. Ini ceritanya saya mohon pencerahan. Saya mencoba dengan yang disampaikan teman saya dan saya buka-buka YouTube-nya. Hampir 2 minggu saya belajar untuk mandi malam dengan menggunakan pandan dan sholat tahajud, kemudian saya ngaji. Cuman yang saya herankan, kalau saya memang ngajinya belum hebat ya Pak, mungkin tajwidnya banyak yang salah. Pada saat saya ngaji di hari pertama, kedua, dan ketiga, saya selalu mual dan pengen muntah dan pusing sampai enggak kuat, sampai saya duduk sambil tidur. Akhirnya hari berikutnya saya, kalau kebetulan saya tidak kebablasan, saya lanjutkan dengan baca Yasin, Al-Fat, Al-Waqi'ah, terus yang lain-lainnya yang Al-Muluk, malah enggak apa-apa Pak, walaupun sampai subuh. Tapi kalau yang Al-Quran, katanya kan 12 juz ya Pak, baru nyampe halaman 40 aja sudah mual-mual Pak. Saya juga enggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Karena di badan ibu ada isinya, karena di badan ibu ada khodamnya. Oh begitu. Jadi kalau dibacaan Al-Quran dia nolak, nah dikeluarin dah. Apa makanan favoritnya ibu? Senilai makanan favorit ibu kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Selesai. Makanan favorit saya Ya. dikalikan 500 kali Anak yatim 12. kali 12. Oh iya. Keluar. Berarti Nah. 12 kali 500 6.000 ya Makanan Pak. favorit ibu apa Saya kalau ibu? senangnya makan bakso. Nah, baksonya di mana? Ya di dekat rumah. Ya ibu makan dulu. Makan. Berapa harga baksonya? 14.000. 14.000. Taruhlah minumnya misalkan 5.000. Berarti 19.000. 19.000 kali 500 anak yatim kali 12. Kali 6. Udah nanti ibu baca Quran lancar, nggak akan mual-mual, nggak akan palanya migrain. Kok gitu Pak Haji? Ya kan di dalamnya udah disedekain. Gitu ya Pak ya. Normal. Oke. Kedua, ibu inget-inget bayar bunga pinjaman sebulan berapa tuh kira-kira tuh dengan utangnya ibu yang 4 miliar sekian. Saya bayar kewajiban saya ke bank rata-rata 70. Nah 70 tuh bunganya aja tuh berapa misalkan? Bunganya berarti kalau 1% ya 40 Pak. 40 juta. Nah berani gak ibu sedekahnya tiap bulan sama bayar bunga pinjamannya? Itu baru kita selesai. Kalau kita kan kebanyakan enggak. Sumbernya Pak saat ini saya Paksain nanti Allah kasih jalannya. Paksain nanti Allah kasih jalannya. Tapi kalau kita nggak maksain, Tuhan nggak kasih jalan. Kenapa ibu bisa nikah sama suami ibu yang sekarang? Karena ibu paksain zaman dulu waktu gadis sehingga bisa nikah sama dia. Dia bisa nikahin ibu karena dia maksain. Kita nih bu kalau nggak maksain nggak akan ada jalannya. Jadi paksain. Berapa dulu? Apa gue sedekah subuhnya? ditambahin Ya 100.000 tiap subuh. Iya. Jumat barokahnya gue sedekah 1 juta.
Siap. Ambil dari uang praktek, paksain sedekah. Kayak tadi nih hari ini. Tadi kan supir saya nggak mau. Pak, kemarin kan anak yatim udah makan seblak lagi. Pak, anak yatim kan kemarin udah makan es campur, beli lagi es campur. Duit gue bukan duit lu. Kerjain sekarang. Kerjain tuh. Belanja lagi buat anak yatim. Karena saya lagi punya hajat. Iya. Harus cair 100 miliar. 40 jutanya itu kan tidak usah harus sekaligus ya Pak, Ya, bisa cicil, dicicil. cicil. Ya siap, kalau dicicil insya Allah mampu. Cicil. Apa setiap hari 1 juta sedekah subuhnya. Sedekah subuhnya 1 juta. Biar cepat Sedekah subuh selesai ya. 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Nah, kedua, ketiga, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Insya Allah. Iya, makanya kan kadang teman-teman kenapa utang gua kok nggak lunas-lunas? Sampai kiamat nggak akan lunas. Kok gitu lu Ji? Sedekah lo sama bayar bunga pinjaman gede, bayar bunga pinjaman, belum pinjaman motor, belum pinjaman mobil, belum pinjaman rumah. Berapa lo bayar cicilan rumah? Ada yang sebulan 7 juta, ada yang sebulan 20 juta, belum cicilan mobil. Fortuner berapa, Pajero berapa, belum cicilan motor. Masa sedekah subuhnya 100 ribu? 20 ribu. Ya nggak nendang lah. 20 ribu kali 30 hari berapa ya? 600. 600 ribu. Sementara dia bayar bunga pinjaman sebulan 200 juta. Iya. Punya toko material, punya pom bensin. Masa sedekahnya 20 ribu sedekah subuh? Keluar loh, gak usah jadi tamunya RDI. Gue nggak kurang pasien. Nah, soalnya apa? Pada saat dia berobat, dia nggak terkabul, dia nuntut dong ke saya. Mana Pak Haji, aku udah meraktekin ilmu RDI kok nggak terkabul. Pasti Lah sedekah lu 20 ribu. Iya, Pak. Nuntut gue. Mendingan lu keluar dari gue. Jangan ikut gue. Keluar. Cari pengobatan yang lain. Gue bilang Malah jadi racun ya Pak nantinya. setuju. Ya izin Pak, ada 2 masalah lagi yang perlu saya mohon solusi. Anak saya kan juga kuliah di kedokteran. Saya ngelihat mungkin kebiasaan manjanya jadi kurang serius. Sampai tahun ini pun target saya karena sudah koas aja udah selesai. Tapi untuk remednya kayak santai-santai. Sekarang padahal ikut nyetir tapi suruh masuknya nggak mau. Malah sekarang keluar ke kopi kenangan. Jadi bilang, nah, tapi nanti kamu saya sampaikan ke Pak Haji. Biar kamu nanti dicekik, biar nurut. Jadi ibu cebok alat kelamin ibu. Kasih tahu Mike. Lo Iya. paksain anak lo yang nggak nurut jadi nurut, lo apain coba? Iya Bu, ketika saya Ajarin. punya problem anak saya nggak nurut Bu, suruh sholat susah, belajar apa lagi, mainnya game terus. Kadang-kadang habis makan aja ngerapiin tempat makannya susah, apalagi bawa cuci ya, karena kita nggak punya pembantu. Akhirnya isi saya selalu ribut terus tiap hari ngoceh terus karena pergi dari luar tuh baju lung ya lebar-lebar gitu aja, nggak ada yang mau niatnya mau nyuci apalagi nyetrika. Akhirnya kita bilang sama istri, mah kita kan punya ilmu kandang B, kenapa kita nggak ngerjain ilmunya Pak Yidui? Memang nggak masuk akal tapi kan bisa jadi kenyataan. Jadi istri saya itu cebok pakai air itu, cebokannya itu sebelum pas bangun tidur, sebelum pipis, sebelum ke kamar mandi berlanjut, dipakai air aqua galon itu Bu. Itu pakai pakai baskom. Berarti nggak jangan direbus lagi ya? Enggak, itu kan udah matang dari aqua Oh, galon. iya. Nah, jadi habis itu dimasukin ke itu tempat kayak apa yang tadi Pak mana Mas? Baskom? Pak, itu kayak tempat minum kayak itu. Buat minum anak-anak, Siap. bikin susu, bikin es kelapa bikin bubur kacang hijau, tambahin ke air air mau bikin anak nasi di Magicom itu Iya. itu. Buat nyuci nanas. Buat Ibu pokoknya beli berubah. nanas, air cebokan alat kelamin ibu buat nyuci nanas. Iya. Nanti nanasnya dipotong-potong buat makan rujak putra ibu. Iya. Makan dek. Nih Dibikin, nanas enak rujak. Padahal tuh nanasnya dikasih jam. dikasih air cucian, air cebokan alat kelamin kita. Iya. Siap. Buat masak nasi, buat bikin agar-agar. Sayang, enak nih agar-agar mama bikin. Sayang nih puding enak nih.
Atau makanan yang sebelum dimakan sama dia, misalkan nastar, brownies, Bikin- selakangin dulu. Oh, iya. Sambil ibu Iya. ngomong, kayak yang tadi ajarin. Oke, siap. Ya ibu, terus beberapa hari kemudian, 1 hari, 2 hari, ketiga baru terasa. Anak-anak itu pada nyuci sendiri, habis makan itu disimpan ke ke tempat cuci piring. Terus main game itu di nomor 2-in, belajar mereka pada belajar. Terus sholat Belajar apalagi sendiri ya, Pak? mereka biasa kalau sholat tuh kita teriak-teriak, so ngebangun sholat subuh karena mereka suka bohong udah gitu. Tapi kita tahu kalau mereka bohong karena kamar mandinya masih kering. Jadi alhamdulillah sekarang mereka pada mau ngerjain nyetrika, nyuci halaman, terus ngusir kamar mandi, ada juga misalnya di tempat halaman kita disapu, dan di sekolahnya mereka berprestasi Bu, dari TOEIC, dari TOEFL, dari pelajaran lain-lain mereka pada semuanya di atas, dan nggak main game terus, biasanya main game terus. Ibu harus yakin juga ya sama ilmu kandang B, Iya. kan itu terbukti. Iya, makanya saya ke sini Pak Wong. Ini yang saya rasakan itu, saya mempraktekkan aja sudah langsung ada perubahan, yaitu ini kok mual-mual, ada apa? Saya kan jadi berpikir ini ada apa-apa ini. Iya. Nggak pas. Oke, yang mungkin barangkali berkenan Pak Haji nyuwun tolong minta dikasih biar prakteknya rame lah, karena sekarang kan sarana saya ya karena rezeki itu dari Allah, kapan saja dari Bu. mana aja. Roni, Yes, seangkatan sama dia, waktu dia awal utangnya kan 6 miliar. iya Pak. Warungnya ngontrak, kanan nggak kebeli, kiri nggak kebeli, belakang nggak kebeli. Jadi dia dijepit dengan ngontrak. Omsetnya sehari 15 juta. Saya paksa, lo sedekah, gue nggak punya duit sedekah. Dia nonton nih, Roni pasti nonton. Lo sedekain permen lo dong, lo sedekain ciki-ciki lo dong. Itu kan barang dagangan, pagi balik ngutang. Kerjain, jangan inget ngutang. Kalau di luar lah nggak boleh ngutang, kalau di sini boleh ngutang. Kerjain, disedekain tuh permen-permen, ya kan? Ciki-ciki, beng-beng. Itu kan datang dari supplier, belum dibayar. Sedekain, paksa. Kalau sedekah nggak maksa nggak bisa. Dia sedekain tuh beng-beng, ciki-ciki. Padahal tuh barang dagangan boleh ngutang. Kan dari sales ngutang. Kata orang sedekah nggak boleh ngutang. Lo sekarang berobat sama dia apa sama gue? Sama dia emang nggak boleh, kalau sama gue boleh. Ayo kerjain. Sedekain. Dengan ngutang disedekain dagangannya. Dan alhamdulillah sekarang omsetnya per hari 600 juta. Apa yang disedekain? Duit. Setiap hari dia sedekahnya 2 juta, Jumat barokahnya 1 juta. 600 juta sehari. Anaknya masih kecil, umur 20 tahun, dagangnya sama, dempet sama mamanya. Omsetnya per hari 150 juta. per hari. Nah ibu sedekain aja. Apa yang ibu bisa sedekain. Gitu, nanti ujung-ujungnya uang. Oh ya Pak Haji, maaf. Mik, Maaf Pak Haji, waktu itu Bu Haji Roni bilang, Haji Marco, saya tuh baru inget banget makanan misalnya ciki-ciki cepet banget dimakan sama mereka ya, sama anak yatim. Bembeng apalagi mereka doyan itu. Yang paling maju apa coba Pak Haji? Permen cupa-cup katanya. Jadi makin lama anak yatim itu mengisap itu, semakin banyak keberkahan yang Ibu Roni dapetin. Jadi makanannya ada di mulut terus, itu permen yang bener itu, Kojek ya, permen Kojek ya, itu yang itu super banget Pak Haji. Saya paling suka kalau kasih anak yatim tuh pakai permen yang cupa-cup, mereka di mulutnya lama gitu. pokoknya intinya gitu Bu, sedekah. Sedekah subuh, karena ada ayatnya. Orang yang sedekah subuh didoain sama malaikat. Ya. Tapi orang yang nggak sedekah subuh dilaknat. Tuh, dilaknat sama malaikat. Bangkrut, terpuruk. Janganlah, makanya saya bilang sama anak-anak, sama Pak itu pengurus. Ada tamu nggak ada tamu, sedekah subuh jangan bolong. Ada tamu nggak ada tamu, makanin anak yatim jangan bolong. Ada tamu nggak ada tamu, wisata liburan jangan bolong. Ada tamu nggak ada tamu, umroh jangan bolong. Ada tamu nggak ada tamu, potong sapi Jumat barokah jangan bolong. Ada tamu nggak ada tamu, nyenengin anak yatim jangan bolong gitu.
Nah ibu juga begitu. Saya nggak setuju bu, usia ibu 60 tahun masih praktek, capek. Ya nggak apa-apa, sekarang praktek dulu. Nanti kalau ibu udah ketemu sedekah subuh nggak bolong, jangan nanya duitnya dari mana ya, dari Allah. Sedekah Jumat barokah nggak bolong, ibu lihat jalannya ada. Saya juga lihat ibu saya kan usianya udah 80 berapa saya nggak hafal. Kok di hari tuanya dia naik Velfire NIK 2024 terbaru, pakai supir, dibukain sama supir. Sementara teman-temannya dia kerja di jam sostek, umurnya 82, naik Grab. Ngomong cucu di rumah. Iya, ibu saya enggak naik Velfire kemana-mana. Kayak besok nih mau liburan katanya ke Jawa, naik Fortuner terbaru NIK 2024. Alhamdulillah. Aku mau naik Fortuner aja ya, nggak mau naik Alphard, takutnya ada lobang. Oh ya udah, Fortuner yang terbaru ya, iya. 2.800 GRC DR. Masya Allah. Nah ibu mau gitu. Mudah-mudahan saya Sedekah subuh paksain. Bismillah. Dari mana aja duit kerjain. Tidak Jual apa-apa. emas jual. Punya tabungan jual. Ada kulkas jual. Ada apa jual buat sedekah. Begitu. Tapi kalau seumpamanya sekarang kan posisi seperti ini ya Pak, mohon saya kan nggak pengen jual aset ya Pak. Mungkin dengan adanya seperti ini mungkin Dengan ibu niat kan nanti ada jalannya. gitu ya Pak ya. Ada jalannya bu. Oke. Kita nggak tahu loh bu. Pemilik KFC namanya Kolonel Sander. Temen dia pendidikan udah ada yang jenderal, ada yang brigjen, ada yang letjen, ada yang maijen. Dia tetap kolonel. Kenapa di usia tua dia sekarang kaya raya tajir melintir seluruh dunia KFC, Kolonel Sander. Kita nggak tahu. Pak Haji usia saya udah 60 tahun. Saya nggak tanya loh ibu saya, Yang, lo ngimpi gak di usia 80 naik Velfire? Nggak ngimpi. Lo ngimpi gak di usia 80 tahun naik Hummer? Nggak ngimpi. Lo ngimpi gak di usia 80 tahun naik Robicon? Nggak ngimpi. Teman-teman gue naik Grab. Hidup makin susah katanya dia. Kalau gue nggak pernah ngomong begitu. Nah, kan ibu 60. Di 61 kan bisa aja ibu kaya raya tajir melintir. Amin. Sekarang Tinggal praktekin ilmu sedekah subuhnya jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Gitu. Bisa. Nanti suami struknya diobatin pakai belut. Beli belut, dipecut sehari 3 kali. Sekali mecut 9 kali. Mati apa hidup? Hidup. Lanjut hidup. Belut yang hidup, yang mecut orang lain boleh, siapa aja. Nah, palanya pegang pakai gombal yang kasar dipecut. Selama 60 hari kalau dia umurnya 60 tahun. Kalau usia dia 50 tahun 50 hari. Sembuh normal. 59 mau 60 sama setahun. Alah dia lebihin dah nggak salah. Iya 60 ya Pak ya. Iya Oke. 60. Oke. Kalau pakai centong gimana Pak? Oh lebih manjur lagi. Centong plus pakai belut lebih manjur lagi, lebih cepat lagi dia. Nanti dikasih centong. Saya soalnya ngelihatnya Pak Haji sering pakai centong. Boleh nanti pakai Minta centong centongnya dia aja ya, Pak. dikasih centong. Terus apa lagi? Udah itu aja Pak. Sip. Kasih centong yang buat itu. Kalau Centong. mohon maaf, kalau bibit uang itu gimana Pak? Oh, bibit uang pakai uang. Kalau ibu sedekah 10 juta saya kasih. Oh ya. Iya. Kasih centong. Soalnya kalau ibu pakai bibit bisa manggil 10 miliar tiap bulan. Centong buat bapaknya. Ya, nanti. Yang kecil. Yang umurnya lebih tua daripada yang sakit. Harus manjur, Bu. Ibu harus penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Jangan kalah sama Haji Marco, jangan kalah sama Roni. Haji Marco ini kan kita paksain. Waktu dia datang, kontrakannya berapa? Nah, dia paksain selama 7 bulan meratakin ilmu RDAE, kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Masya Allah. Waktu dia belum datang ke RDAE, tuh centongnya buat suaminya. Nah, waktu dia datang ke RDAE, dia belum punya ruko. Dia paksain ilmu RDAE. Sekarang rukonya berapa? 15 pintu. Masya Allah. Bisa? Insya Allah siap. Praktek ya? Oke. Sip, terkabul. Amin. Setiap bulan ya, 10M.